Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aryo dan saya Betty. Kali ini kami akan berdiskusi terkait agile leadership dan kebijakan impor beras. Jadi, ikuti terus. Mbak Betty, apakah Mbak Betty sudah tahu kalau tahun 2022 yang lalu negara kita memperoleh penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional terkait ketahanan pangan? Oh, tentu tahu dong. Kita memperoleh penghargaan tersebut karena dinilai telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik pada periode 2019-2021. Tapi saya baca berita, negara kita kok masih impor beras ya? Iya, aku juga baca. Cuma aneh nggak sih? Karena menurut informasi dari BPS, pada tahun 2021 yang lalu, negara kita surplus beras. Kemudian di tahun 2022, kita juga surplus beras. Nah, di awal tahun 2023 ini, kita diprediksi akan panen raya, sehingga beras kita melimpah dan diprediksi sangat cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Kasihan petani dong, kalau sudah capek-capek panen, tapi berasnya jadi tidak terserap pasar. Salah satu media online, bisnis.com, mewartakan bahwa Kementan masih tetap berpatok pada data BPS bahwa tahun 2022 Indonesia surplus 1,8 juta ton. Sedangkan Bulog ketika turun lapangan tidak menemukan gabah atau beras sebagaimana diklaim Kementan. Perbedaan data Kementan dan Bappenas memang wajar, mengingat Kementan mengacu pada data potensi luas panen, sementara Bappenas menghitung berdasarkan stok yang dikuasai Bulog. Sebenarnya impor beras sih sah-sah saja kalau memang tujuannya untuk menjaga stok nasional. Tapi yang mana nih yang benar? Apakah produksi yang melimpah atau stok beras yang menipis? Bukannya semua kebijakan itu diputuskan harus berbasis data ya? Gimana dong? Nah, disinilah dibutuhkan peran agile leadership. Agile leadership atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kepemimpinan yang gesit. Dalam arti luas, agile leadership adalah gaya kepemimpinan yang dapat menavigasi organisasi sehingga lebih adaptif, produktif, dan unggul di segala situasi. Pemimpin dengan kemampuan kepemimpinan yang lincah jauh lebih mudah dalam melakukan koordinasi kerja untuk meningkatkan kinerja tim menjadi lebih produktif. Di saat yang sama, pemimpin tersebut juga mampu menyelaraskan fokus seluruh tim untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau ini saya setuju, karena dengan kepemimpinan yang lincah, maka pemimpin yang agile akan lebih mengutamakan kolaborasi dibandingkan dengan hanya sekedar memberi perintah. Dan saya tambahkan lagi ya, pemimpin yang agile memiliki 3 ciri yang menonjol, yaitu pertama, kepedulian yang tinggi, kemudian eksekusi yang cepat, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, itu dia. Kalau dilogikan nih, dengan informasi yang sama, seharusnya data yang dihasilkan juga sama dong. Nggak ada lagi cerita produksi melimpah tapi stok menipis. Bisa jadi perbedaan data inilah yang menyebabkan keputusan impor diambil.
Semua keputusan kan harus berdasarkan atas data yang tepat. Setuju Mbak Bet? Jadi, seperti yang sudah kita bahas di depan, data adalah dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memastikan data yang digunakan adalah data yang valid. Dan berdasarkan data tersebut, seorang pemimpin harus mampu untuk memilih alternatif kebijakan yang paling menguntungkan bagi rakyatnya. Semoga dengan penerapan Agile Leadership dapat menjawab semua permasalahan ini ya. Dan semoga negara kita dapat segera mengekspor beras ke... Loh. Kok dari ngomongin impor, tiba-tiba jadi ekspor sih? Oh, begini Mbak Bet. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan bahwa pemenuhan konsumsi pangan harus dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dalam hal tidak bisa memenuhi dari produksi dalam negeri atau tidak diproduksi di dalam negeri, maka dapat dilakukan impor pangan. Sebaliknya, apabila konsumsi pangan dan cadangan pangan sudah terpenuhi, maka kelebihan produksi dapat digunakan untuk keperluan lain, misalnya ekspor. Oh, kalau itu aku setuju. Agar petani jadi happy. Nah, dari diskusi kita kali ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kemampuan Agile Leadership sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, kebijakan yang diambil harus dirumuskan berdasarkan data yang valid. Dan yang ketiga, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Sekian diskusi kita kali ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.